Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di semester kedua ya, atau semester genap. Pada kesempatan kali ini nanti insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah sebelumnya di semester lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan daulah di era klasik dan pertengahan, dimulai dari Daulah Abbasiyah di bab pertama dan kemudian dilanjutkan dengan Daulah Utsmani di Turki, Daulah Mughal di India ya. Kemudian berakhir kita dengan membicarakan Daulah Safawi di Iran sekarang atau di Persia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kemunduran ya, kemunduran peradaban Islam atau kemunduran umat Islam. Jadi fase ini adalah fase di mana kemudian kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin menjadi apa ya? Kalau di lewat sinetron itu sesuatu yang menjadi titik nadir ya. Kalau kemarin-kemarin kita bicara soal sejarah perkembangan dan kemajuan dunia Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari sebab-sebab atau faktor kenapa sih umat Islam itu mengalami kemunduran setelah sekian abad lamanya. Umat Islam itu mampu memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap peradaban dunia. Ini kita akan pelajarinya secara perlahan. Nah, secara umum ada dua faktor ya yang menyebabkan umat Islam khususnya memasuki era modern itu mengalami kemunduran. Ini secara umum saja, sebagaimana yang juga tertulis di buku dan ditambah dengan referensi yang lain. Nah, ini ada dua faktor ya. Pertama faktor internal. Nah, faktor internal itu yakni faktor yang berasal dari dalam umat Islam sendiri yang menyebabkan kenapa peradaban Islam itu mengalami kemunduran. Nah, faktor internal itu meliputi pertama terjadi perebutan kekuasaan. Kita tahu memang di masing-masing daulah, mulai dari Daulah Abbasiyah ya, kemudian ya utamanya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu runtuh salah satunya adalah disebabkan memang perebutan kekuasaan. Jadi tidak semua khalifah yang berkuasa di Daulah Abbasiyah, kita kemarin sudah belajar ya, itu memang punya kompetensi atau punya kapasitas untuk memimpin. Ya, dari 37 orang khalifah itu tidak semuanya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin. Ada khalifah yang dipilih itu memang karena nasab ya, memang karena waktu itu kan dalam sistem kerajaan itu memang pewarisan kekuasaan itu dilaksanakan secara turun-temurun. Nah, ini kemudian menimbulkan semacam konflik ya, perebutan kekuasaan antar dinasti ataupun antar keturunan. Begitu juga perebutan kekuasaan ini juga bisa difahami sebagai perebutan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Makanya nanti muncul istilahnya fanatisme bangsa. Kedua itu fanatisme kebangsaan. Ini terjadi misalnya antara bangsa Arab dan non-Arab. Nah, ini terjadi persaingan yang sangat luar biasa ya. Kita tahu di Bani Abbasiyah. Di Bani Abbasiyah itu kan terjadi persaingan antara beberapa bangsa itu kan. Antara orang-orang Persia, orang-orang Buayhid, Turki ya. Dan itu memegang kendali secara bergantian kekuasaan
di dalam tubuh dinasti Abbasiyah. Nah ini ketika di kepemimpinan selanjutnya tidak mampu dikelola dengan baik dan menimbulkan konflik, akhirnya membawa pada kemunduran peradaban Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah kemudian merosotnya kemudian pengaruh politik dan ekonomi ya, termasuk pendidikan. Jadi karena terlalu sibuk dengan urusan konflik, sibuk bertengkar gitu ya, sehingga umat Islam akhirnya tidak lagi fokus pada untuk melakukan ekspansi, melakukan pengembangan dalam dunia ekonomi, pendidikan dan sebagainya, sebagaimana yang pernah terjadi dalam awal-awal peradaban Islam. Ya, karena sibuk bertengkar dan sebagainya, akhirnya kemudian kemunduran di kalangan umat Islam itu juga terjadi. Sebenarnya faktor-faktor yang lain juga banyak. Ini yang internal. Nah, kita masuk ke yang eksternal ya. Nah, yang eksternal itu diantaranya meliputi pertama peristiwa Perang Salib. Peristiwa Perang Salib ini memang Bapak sebelumnya tidak pernah singgung ya. Walaupun menyinggung itu, tetapi seingat Bapak itu hanya sekilas saja. Nah, peristiwa Perang Salib itu adalah satu peristiwa di mana terjadi semacam perebutan atau perebutan pengaruh antara dunia Islam khususnya dan dunia Barat ya, Eropa. Yang pada waktu itu Eropa itu masih dikuasai oleh karangan orang-orang Kristen ya atau Katolik ya. Otoritas gereja itu masih sangat kuat di Eropa pada waktu itu. Nah, di masa-masa khususnya di masa-masa pertengahan ya, mulai dari Abbasiyah, kemudian Turki juga mengalami itu terjadi perang salib. Yang ini juga cukup menguras tenaga ya, dan sesekali wilayah kekuasaan Islam itu kadang jatuh ke tangan Eropa, kemudian akhirnya mampu dikembalikan lagi. Jadi memang pada masa-masa itu memang peradaban perang itu menjadi sesuatu yang sudah biasa gitu ya, sudah biasa. Nah, termasuk nanti yang kedua faktor juga yang mempengaruhi. Nah, ini yang mempengaruhi nanti kemunduran atau keruntuhan Baghdad ya. Keruntuhan Daulah Abbasiyah yang sudah berkuasa 5 abad lamanya dan cukup berpengaruh ya terhadap peradaban Islam ya. Kita tahu banyak tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam mulai dari disiplin ilmu agama sampai ilmu umum itu muncul dari daulah ini ya. Misalnya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina ya. Para imam-imam ahli hadis, para ahli fikih juga muncul. Nah, ini di akhir Baghdad itu mampu dikuasai oleh Mongol. Bahkan konon katanya ya, perpustakaan Baitul Hikmah itu setelah pasca dikuasai oleh Mongol itu dibakar dan buku-bukunya itu dilarung ke laut ini ya, ke lautan, makanya Laut Hitam ya. Makanya itu kenapa sampai begitu itu kan. Nah, itu konon katanya di situ dulu dilarung buku-buku koleksi Baitul Hikmah. Kita tahu memang di masa Abbasiyah ini kan, khususnya masa Harun ar-Rasyid, itu para penguasanya memang sangat peduli sekali dengan ilmu pengetahuan sampai kemudian membangun satu instansi semacam perpustakaan khusus yang berisi tentang atau menampung ya para ilmuwan-ilmuwan untuk berdiskusi, membaca, menulis dan menghasilkan karya. Yang terakhir adalah kemudian munculnya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Jadi ketika umat Islam mundur, mengalami kemunduran khususnya di abad 16, 17, 18, nah situasi itu kemudian berbalik. Di Eropa itu mengalami semacam apa yang disebut dengan era kebangkitan ya. Kebangkitan. Nanti ada istilahnya nanti mungkin di kesempatan yang lain akan Bapak singgung ya, khususnya dalam saat membahas tentang sejarah bermulanya gerakan pembaharuan dalam Islam. Nanti di Eropa itu ada istilahnya Renaissance ya, abad pencerahan.
Jadi ketika Islam itu mengalami kemajuan, nah, di saat yang sama Eropa itu disebut sebagai the Dark Age ya, atau Eropa pada waktu itu mengalami masa suram, masa gelap. Nah, tetapi ketika dunia Islam mengalami hal sebaliknya, Eropa itu justru berbalik gitu ya. Ada semacam muncul semacam apa ya, upaya-upaya yang sangat serius di kalangan intelektual Eropa untuk kemudian membangkitkan semangat ya untuk apa, bangkit ya, mengembangkan peradaban baru, apalagi nanti memasuki abad 18 ditemukannya beberapa teknologi, misalnya mesin cetak, kemudian industrialisasi ya, mesin uap dan sebagainya, itu semakin menambah kedikdayaan Eropa sebagai sebuah peradaban yang mengalami kemajuan dan pertumbuhan perkembangan yang sangat pesat. Ya, itu diantara faktor-faktor yang menyebabkan peradaban umat Islam itu mengalami kemunduran. Nah, selanjutnya ini menurut Syekh Syakib Arsalan. Syakib Arsalan ini adalah salah satu ulama pembaharu ya. Salah satu ulama pembaharu. Dia mendefinisikan atau mengungkapkan bahwa apa yang menyebabkan umat Islam itu mengalami kemunduran. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, umat Islam itu tidak benar-benar kemudian mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Artinya bagi Arsalan, kenapa umat Islam mundur? Karena memang umat Islam pada waktu itu sudah lupa dengan sumber-sumber hukum atau sumber-sumber ajaran Islam yang memang sudah disepakati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagi Arsalan, umat Islam itu mengalami kemunduran itu karena tidak mau bersatu, terpecah-pecah, karena mungkin ego bangsa, ego suku ya, masing-masing bangsa atau masing-masing suku, masing-masing bani itu merasa berhak untuk berkuasa, sehingga mereka tidak mau bersatu, terpecah-pecah, berebut kekuasaan masing-masing. Masing-masing merasa berhak untuk berkuasa. Ini menjadi masalah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain untuk menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga adalah mayoritas umat Islam itu terlalu cinta dunia, jadi hubud dunia, khususnya para elit dan penguasanya. Ya maklumlah, sudah kerajaan ini kan suara rakyat, suara raja, suara Tuhan. Jadi sehingga kadang-kadang seorang khalifah, meskipun tidak semua ya, tapi ketika khalifah itu jadi, dia kadang-kadang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Islam ajarkan. Nah, itu seringkali membuat posisi kerajaan itu menjadi lemah. Dan yang terakhir adalah hilangnya semangat jihad. Jadi semangat jihad, semangat untuk mengembangkan kekuasaan, melakukan ekspansi, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu dalam diri umat Islam itu mulai memudar ya, sehingga itu tadi tidak ada kebaruan, tidak ada pembaharuan, sehingga lambat laun memang umat Islam mengalami apa yang disebut nanti dengan istilah jumud, kebekuan dan sebagainya. Nah, ini penjajahan ya, penjajahan bangsa Barat. Ini yang kemudian membawa pukulan telak ya bagi dunia Islam. Jadi bangsa Barat kemudian mengalami masa kebangkitan di tengah-tengah mundurnya umat Islam. Kemudian saat itu pula lah bangsa Barat mulai melakukan kolonialisme dan imperialisme terhadap dunia Islam. Nah, ekspedisi Barat ke dunia Islam itu sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-15 ya. Kita tahu Portugis misalnya, Portugis sudah melakukan ekspedisi ke jauh, bahkan ke wilayah timur ya, yaitu ke Nusantara, itu sejak abad ke-15.
16, termasuk Inggris dan Belanda juga. Nah, mereka itu secara umum punya 3 motif ya. Apa yang disebut dengan 3G. Glory, Gospel, dan Gold. Nah, Gold itu motifnya motif ekonomi. Motif ekonomi. Kalau dulu Spanyol, Portugis itu motifnya, motif ekonominya adalah mencari rempah-rempah dengan harga murah dan kemudian dijual dengan keuntungan yang berlipat-lipat di Eropa. Dan itulah kemudian mengapa mereka kemudian melakukan ekspedisi bahkan sampai kemudian menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Itu gold ya. Yang kedua adalah glory ya, kekuasaan, di ekspansi, ekspedisi, ekspansi kekuasaan ke berbagai macam wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang tadi ini itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Nah, yang terakhir adalah misi gospel ya, yaitu misi agama atau misi penginjilan. Mereka juga membawa misi kristenisasi ataupun penyebaran agama Katolik ya. Makanya kalau di Inggris ya, para penyebar atau pendakwah agama Kristen itu disebut misionaris atau zending. Nah, itu memang sangat masif dan hampir terjadi di semua wilayah kekuasaan kolonial ya, di dunia timur ya, termasuk di Nusantara gitu ya kan. Satu penyebar, makanya agama Kristen, agama Katolik itu identik dengan agama penjajah ya, karena memang agama ini dibawa dominannya adalah oleh para penguasa-penguasa Eropa. Nah, tetapi kondisi ini kemudian tidak selamanya membawa istilahnya dampak negatif, malah justru kemudian ada sebagian kecil di kalangan umat Islam yang kemudian mulai sadar ya, waduh, kita ini bahaya ini kalau kita harus seperti kayak gini terus kan. Jadi semacam muncul kesadaran untuk kemudian merenung, mulai membaca kembali sebenarnya apa sih yang salah, kenapa kok umat Islam yang dulunya sempat maju, sempat mempengaruhi peradaban dunia kok tiba-tiba mundur situasi kayak gini. Nah, mereka yang sadar ini, para intelektual muda ini, intelektual hebat baik dari kalangan ulama, militer dan sebagainya, itu kemudian membuat satu gagasan nanti, dan gagasan inilah nanti yang kemudian dikemas dalam semacam ide-ide pembaharuan dan menjadi tonggak lahirnya atau munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dalam Islam. Nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan pelajari ini, bagaimana sebenarnya konsep secara umum pembaharuan dalam Islam itu seperti apa, dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta gagasan-gagasannya. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan pelajari. Baik, terima kasih. Mungkin ini sekedar pengantar ya, materi pengantar. Nanti mungkin selebihnya nanti anak-anak sekalian bisa baca buku-buku yang mungkin bisa menambah tentang materi yang kita pelajari ini. Akhirnya mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.